Waalaikumsalam Ki, sehat Ki. Tumben Om Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elwin sehat. Waalaikumsalam Mas Riki, sehat Mas Riki. Waalaikumsalam Kang Igan. Waalaikumsalam Syekh Yusuf, sehat Syekh Yusuf. Waalaikumsalam Muhammad Busra Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagat alam. Waalaikumsalam Teh Dini, sehat Teh Dini. Waalaikumsalam Mas Saiful. 19-19-2 siapa? Alhamdulillah. Ntar teman-teman saya share link dulu. Waalaikumsalam Mas Amin, sehat Mas Amin. Waalaikumsalam Mas Sauki, sehat Mas Sauki. Waalaikumsalam Teh Ita, sehat Teh Ita. Waalaikumsalam Mas Sutarman. Ibu Anik, sehat Bu Anik. Gimana ngajarnya, lancar? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam Kang Yopi, sehat Kang Yopi. Waalaikumsalam Bos Oji, sehat Bos Oji. Oke teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa muallimina wa ustazina al-alim al-alamah al-arif billah al-syedi Syekh Luqman Saleh Mar'if wa bijahi Sayyidi Syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara.
Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati kutbi rabbani wa qawusi samadani asyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirahul aziz wa bijahi sayyidi Syekh kutbi jamil maqam wa qawsil azam sultanil awliyail arifin sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyajli wa bijahi sayyidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa hadrati imam rabbani. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati sayyidi Syekh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana bi asrarihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di New Zealand ya, yang karena berkat keistiqomahannya kita bisa mengkaji kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di New Zealand diberikan kesehatan, kebarokahan, dan yang paling penting diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang ada di Indonesia ya, dari Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah sebuah cara kita untuk menarik barokah dari langit. Istiqomah adalah tentang proses yang memang amat sangat sedikit sekali pertumbuhannya. Tidak ekspres, tidak cepat. Cuman dia seperti tumbuhnya pohon. Tidak terlihat kalau kita perhatikan, tapi di dalam tubuh pohon itu sedang terjadi penutrisian, sehingga lambat laun pohon itu terus bertumbuh, berkembang, lalu pada akhirnya berbuah. Itulah keistiqomahan teman-teman semua. Dirawatnya pelan-pelan, tidak sporadis, tidak langsung nampak, tapi hasilnya bisa terlihat 2, 3 tahun, 4 tahun. Dalam pertumbuhan hidup kita akan terjadi banyak perubahan-perubahan. Nah, itu yang dinamakan dengan barokah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan agar dengan keistiqomahan itu tumbuh beragam macam barokah dalam kehidupan kita semua. Jadi perjalanan ngaji, perjalanan ilmu, perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang pelan. Tapi yang pelan itulah justru yang akan menyelamatkan kita, teman-teman semua. Yang pernah kita bahas kemarin di kitab Al-Hikam juga, tentang kita biasanya ingin cepat-cepat dikabulkan, ingin cepat-cepat dikeluarkan dari masalah yang saat ini kita hadapi. Tapi kalau kita mau berpikir sejenak bahwa dalam proses penundaan yang saat ini Allah hadirkan kita di dalamnya,
justru di situ Allah sedang membentuk diri kita. Jadi kita harus memahami bahwa penahanan, penundaan, seolah-olah ini seperti pengabaian, doa terus kita panjatkan, usaha terus kita lakukan, tapi kok belum ada yang nampak. Sadarilah bahwa itu adalah proses perbentukan dari Allah agar ketika nikmat itu hadir tidak lagi menjadi sebuah hal yang membebankan diri kita, justru dia akan menjadi anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah proses keberkahan. Tidak nampak, pelan, bahkan tidak terlihat, tapi dia adalah proses yang kalau hadir dalam hidup kita, dia akan menutrisi jiwa kita untuk terus menerus ya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dari situ banyak pertumbuhan-pertumbuhan, banyak buah-buah yang kita bisa semai dalam kehidupan kita. Nah, ini proses keilmuan ya. Jangan pengen cepet-cepet, santai aja. Nah, teman-teman semua, silahkan yang punya kitab Al-Hikamnya dibuka di halaman 23. Ya, yang punya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sukandari, silahkan dibuka di halaman 23. Tentang apa? Tentang judulnya adalah Al-Anfasul Mubarakah. Ada yang bisa nulis Arabnya enggak? Al-Anfasul Mubarakah. Al-Anfas dia adalah jamak dari nafas. Artinya nafas-nafas yang memiliki nilai kebarokahan. Nah, barokah ini adalah tentang ziyadatul khair, dan barokah adalah proses yang dihasilkan dari istiqomah. Nah, nanti napas kita akan menjadi nilai barokah. Judulnya adalah Al-Anfasul Mubarakatu, nafas-nafas barokah. Kita akan melihat teman-teman tentang sesuatu yang sering luput dalam kehidupan kita, yaitu tentang nafas. Apakah napas hanya semacam proses kita bertahan dari kematian? Apakah napas hanya tanda dari kehidupan? Apakah napas hanya sebagai sistem biologis seseorang? Para ulama tasawuf melihat nafas itu bukan hanya sekedar tanda seseorang itu masih hidup. Nafas bukan hanya proses biologis, tapi nafas adalah sesuatu yang amat sangat paling dekat kepada Allah. Itu nafas. Jadi para ulama sufi melihat nafas itu adalah hablun. Apa itu hablun? Tali yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Itu nafas. Nah, cuman bukan nafas secara kasat mata. Bukan. Karena nafas itu hanyalah sebagai indikasi saja. Ya, nafas itu hanya sebagai indikasi saja. Tentang apa? Tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu takdir. Bahwa di nafas yang saat ini kita hembuskan, ada takdir yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, nafas berarti dia adalah sarana yang bisa menghubungkan kita kepada Allah, karena di dalamnya ada takdir yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, dari belajar nafas ini teman-teman semua, kita akan lebih hidup di kondisi saat ini ya, dengan belajar nafas. Bukan ya, belajar ilmunya nafas nih, agar kita bisa hidup di momentum saat ini. Karena kebahagiaan itu hanya akan bisa kita dapatkan ketika kita berada di sini. Ketenangan hanya bisa kita dapatkan ketika kita berada di sini. Keindahan, kenyamanan, keintiman hanya bisa kita dapatkan ketika seseorang berada di momentum saat ini. Kesedihan ketika diri kita berada di momentum masa lalu. Kebingungan, kegundah gulanaan
hanya akan kita rasakan ketika kita memikirkan apa yang akan datang. Berarti kebahagiaan adalah proses yang kita pahami ketika kita meletakkan keseluruhan diri kita berada di momentum saat ini. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara kita meletakkan diri kita di momentum saat ini adalah dengan nafas. Tapi bukan gitu. Ya, bukan menyadari nafas, bukan. Ya, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Oke. Nah, ya, al-anfasul mubarakah. Tulis teman-teman. Mim sama ba-nya disatuin. Ya, mim sama ba-nya disatuin, terus ba-nya dikasih fathah, mubarakah. Al-anfasul mubarakah gitu. Oke, kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ma min nafasin tubdihi ila walahu qadrun fika yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada satu pun nafas, tubdihi yang keluar masuk, ila kecuali, walahu baginya, bagi orang tersebut, qadrun ada takdir, fika yang saat ini sedang tertajali pada dirimu, ya yumdihi yang sedang berlaku padamu. Ma min nafasin, tidak ada satupun nafas, tubdihi yang keluar masuk, ila walahu kecuali baginya, bagi kita nih, qadrun fika ada satu takdir yang saat ini hadir pada dirimu, yumdihi yang berlaku atas takdir tersebut pada dirimu. Jadi menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, apa itu takdir? Takdir itu adalah saat ini yang engkau berada di dalamnya. Bukan sesuatu yang sudah lewat, bukan sesuatu yang akan terjadi. Tapi takdir adalah sesuatu yang saat ini berlaku pada dirimu. Dengan laju nafas yang saat engkau ini hembuskan atau engkau tarik. Jadi takdir bukan sesuatu yang sudah berlalu, bukan sesuatu yang akan terjadi. Takdir adalah saat ini yang engkau berada di dalamnya, ditandai dengan nafasmu. Karena di setiap nafas yang engkau keluarkan, yang engkau hirup, di situ sedang terjadi takdir pada dirimu. Jadi isi dari nafas kita adalah takdir. Ya, isi dari nafas kita adalah takdir. Bukan lagi udara. Kontennya yang nampak adalah udara. Kita menghirup udara tuh. Tapi isinya, ya kontennya nih, substansinya adalah sesuatu yang saat ini kita rasakan dalam takdir yang saat ini Allah hadirkan. Jadi secara biologis, nafas itu adalah aktivitas jantung, memompa, menghirup udara. Itu secara fisiknya. Tapi di dalam udara itu ada muatan. Ya kalau dikatakan combro, oncom di jero kan, ada oncomnya nih. Nah oncomnya itu apa sih? Takdir yang saat ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itulah takdir. Itu menurut siapa? Menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Jadi bukan yang sudah berlalu, bukan yang sedang akan datang, tapi yang saat ini Allah hadirkan dalam proses kehidupan kita yang kita berada di dalamnya, dalam dimensi takdir. Nah, teman-teman semua silahkan ditulis. Nah, al-awqatul abadu arba'atun. Seorang hamba itu mempunyai 4 waktu dalam
bernafas itu, atau dalam menjalani kehidupan ini. Cuma ada 4 waktu sebenarnya. Jadi menurut kita waktu itu adalah hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Enggak. Menurut ulama tasawuf, waktu itu adalah saat ini Allah menghadirkan apa pada dirimu, itulah waktu. Jadi menurut ulama tasawuf, waktu itu adalah saat ini Allah memberikan apa pada dirimu, itulah waktu. Jadi waktu bukanlah sesuatu dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan bulan, tidak. Tutupin lagi sayang. Tapi waktu adalah sesuatu yang di dalamnya engkau sedang diberikan takdir oleh Allah. Nah, jadi waktu menurut ulama ahlu tasawuf bukan tentang hitungan waktu, tapi ia adalah tentang hukmullah, keputusan Allah yang sedang berlaku pada dirimu dalam takdir. Maka takdir itu atau waktu itu terbagi menjadi 4. Ini sebelum kita masuk ke kitab hikamnya, biar teman-teman bisa memahami gitu ya, apa yang akan kita bahas. Jadi waktu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah waktu fihi rohatun, waktu yang di dalamnya engkau mendapatkan kelegaan. Ya, waktu fihi rohatun. Anda bisa nulis Arabnya enggak? Enggak ada papan tulis di belakang saya. Ya, waktu fihi rohatun. Waktu yang di dalamnya engkau mendapatkan kelapangan, rasa nyaman, rasa damai. Maka engkau harus mengisi nafas itu dengan zikir. Ya, maka engkau harus mengisi waktu itu dengan zikir ketika engkau berada dalam rohatun itu. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak alhamdulillah. Jadi ketika Allah menghadirkan rasa nyaman dalam batin kita, maka yang harus kita perbanyak adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi antara takdir, rasa, dan bahasa itu sinkron. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Apa sih tauhid? Antara realita, rasa, dan bahasa itu sinkron. Itu tauhid. Allah menghadirkan realita apa, kita merasakan apa, lalu kita mengucapkan apa. Itu tauhid. Maka yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tauhid pada tingkat praktis adalah sinkronnya realita, rasa, dan bahasa. Jadi ketika Allah menghadirkan rasa nyaman, nah rasa nyaman ini tidak bisa create, nggak bisa kita create pakai afirmasi, pakai pengalihan isu gitu. Isu tuh kalau lagi sedih dengerin musik, dengerin apa gitu, atau lihat medsos, nggak bisa. Ini nggak bisa di-create karena yang memberikan rasa rohat adalah Allah melalui apa, realitas. Makanya harus kita perbanyak adalah alhamdulillah saat itu. Diisi nafas itu dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu satu tuh. Tapi kalau secara kita mau berpikir teman-teman semua ya, kalau kita mau berpikir lebih jernih, lebih dalam, pada hakikatnya seluruh nafas yang Allah hadirkan dalam diri kita, yang di dalamnya ada realitas, sebenarnya semua yang hadir dalam hidup kita itu adalah nikmat, kan gitu sebenarnya. Cuman memang kita tidak bisa mungkiri ada saat-saat kita mendapatkan kebingungan, kan gitu.
Kalau secara hakikat memang benar, seluruh apapun yang Allah hadirkan itu nikmat. Tapi kita tidak bisa membohongi tentang batin kita yang kadang kita bingung kan gitu. Kita paham ilmunya tapi tidak mampu mengaplikasikan secara rasa kan gitu. Ya. Oke. Maka ketika kita diberikan sebuah kebingungan, kegundahan, kita melihat realitas yang akan terjadi, ya, kita merasakan galau, pusing, cemas. Selat Hormuz ditutup, dolar naik misalnya. Padahal kita nggak punya dolar, gitu. Bingung nih. Nah maka isilah nafas itu dengan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Secara hakikat kita tahu seluruh apapun yang akan datang ini merupakan hadiah dari Hadratur Rahmaniyah, merupakan kado yang keluar dari Hadratur Rahmaniyah. Artinya seluruh apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah merupakan cinta dari Allah kan gitu. Cuman kita tidak bisa memungkiri batin kita yang kadang bingung menghadapi realitas yang akan terjadi. Dan tauhid adalah tentang mensinkronkan realitas yang sedang terjadi apa, rasa yang hadir dalam diri kita apa, lalu kita mensinkronkan dengan ucapan kita. Maka kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang harus kita isi konten itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau teman-teman pakai wirdul fakr. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa sih itu wirdul fakr. Wirdul fakr itu adalah wirid untuk menanamkan kefakiran dalam diri kita, untuk mengembalikan kesejatian diri kita. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Hasbi Allahu la ilaha illahu, tiada ilah kecuali Ia. Alaihi, padanya lah tawakaltu, aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah pemilik arsy yang agung. Jadi selain mengisi nafas kita dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, kita memperdalam tentang wirdul fakr. Nanti akan kita kaji lagi bagi teman-teman yang belum dapat ya. Memang masih banyak banget hal yang harus kita bahas gitu ya. Nah ketika teman-teman bingung, isi itu nafas kita hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hati boleh. Dalam hati. Jadi kita nggak bisa ngebohongin. Ya, memang tauhid adalah mengajarkan kejujuran, realitas menghadirkan apa, rasa kita berbicara dengan kebingungan. Kan bingung itu adalah bahasa rasa yang kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Jadi rasa itu bisa berbahasa, berbicara melalui apa? Melalui kegundahan. Ketika dia melihat ke depan kan gitu. Isi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Nah, ada waktu ketiga. Waktu ketiga nih. Jadi sebenarnya ini semua untuk menghadirkan diri kita di momentum ini. Ya. Jadi apapun yang nanti saya kasih, sebenarnya ini ada cara kita untuk menghadirkan kita di momentum saat ini. Ada lagi yang ketiga, waqtun fihi mukhalifatun. Ada masa di mana kita sedang terjatuh dalam maksiat. Ada masa kita sedang menyesali perbuatan-perbuatan lacur kita di masa lalu. Ada masa di mana kita berat melangkah karena kita diikat oleh rantai dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kan, yang membuat kita inferior, yang membuat kita tidak pantas, yang membuat kita merasa najis. Oke? Apa yang harus kita lakukan ketika datang waktu itu?
tidak bisa kita cegah. Ini datang dengan sendirinya, bayangan-bayangan memori di masa lalu kan gitu. Yang harus kita lakukan ketika kita berada di momentum ini, isi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Isi nafas yang kita keluarkan karena kita berada di momentum yang saat ini tidak nyaman. Karena kita melihat masa lalu kita yang pernah kita di dalamnya berbuat maksiat, lalu kita dirantai oleh masa lalu itu, yang membuat kita merasa nggak pantas, yang merasa kita tidak nyaman dengan kondisi-kondisi yang pernah kita alami di masa lalu. Maka isi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke. Yang keempat. Nah, yang keempat nih adalah waktu fihi muwafaqatun. Yang keempat adalah ada waktu di mana kita berada di dalamnya sedang muwafaqah, sedang inline bersama dengan Allah. Artinya melalui ketaatan, muwafaqah itu. Allah nyuruh apa, kita melakukan itu. Artinya kita dipermudah untuk melakukan beragam macam kebajikan-kebajikan, melakukan beragam macam ketaatan-ketaatan. Isi nafas itu dengan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi ketika kita dipermudah untuk melakukan beragam macam kebaikan, artinya waktu itu adalah waktu di mana kita diberikan kemudahan untuk muwafaqah, ya, inline dengan perintah-perintahnya Allah. Atau ada keinginan kita untuk maksiat, melakukan beragam macam hal-hal yang buruk, tapi kita tidak melakukan itu. Ya, tapi kita tidak melakukan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah adalah tentang ungkapan diri timbul dari kefanaan, bahwa yang bisa melakukan ini adalah Allah. Masya Allah begitu. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya illa billah kecuali dari Allah. Kalau lebih baik tambahin lagi, la haula wala quwata illa billah. Nah, dimensi waktu-waktu ini, ya, dimensi waktu-waktu ini teman-teman semua, ini akan diputar oleh Allah. Kita tidak mungkin lepas dari 4 waktu ini. Inilah waktu menurut para ulama sufi. Gak mungkin lepas. Pasti kita kalau nggak berada di waktu rohat, kita berada di waktu dhaik. Ya, dhaik itu apa sih? Ya, waktun fihi dhaikun. Sempit, bingung. Mesti apa, mesti bagaimana ke depannya. Namanya waktu fihi dhaikun. Dada kita sesak. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Oke, baru aja tadi ngaji senang. Beres ngaji doik lagi kan, biasa kan kayak gitu kan. Kita tidak bisa mengatur apa yang akan harus kita alami, itu nggak bisa. Ini memang dari Allah gitu teman-teman ya, ini dari Allah, rasa-rasa ini dari Allah. Tugas kita hanya perlu merespon, ya, tugas kita hanya perlu merespon kan gitu. Jadi jangan sampai kita ghaflah. Nah, ghaflah adalah ketika kita dalam kondisi rohat, tidak kita kembalikan kepada Allah. Justru kita kembalikan pada diri kita. Jadi lawan dari zikir itu kan ghaflah. Ketika kita dikasih waktu rohat, santai, nyaman, kita kembalinya pada diri kita, lalu kita klaim keberhasilan yang menimbulkan kenyamanan ini berasal dari diri kita. Maka
nanti muncul yang dinamakan dengan doik juga. Ya harusnya kita rohat di situ, akhirnya kita doik. Kalau kita sambungan kepada diri kita, muncul ketakutan. Wah, kalau saya dapat ini nanti ada yang begini. Kalau saya dapat ini pasti habis. Akhirnya harus saya keep. Muncul kepelitan dalam diri kita tuh. Muncul ketergantungan, kemelekatan ketika itu semua kita sandarkan pada diri kita. Atau ketika kita dalam kondisi baik, yang harusnya kita serahkan kepada Allah, surrender namanya. Ya. Yang harus kita yang harusnya kita serahkan kepada Allah gitu. Akhirnya apa teman-teman? Kita klaim ini semua milik kita. Akhirnya malah makin membuat kita drop. Ya, akhirnya membuat kita semakin drop. Banyak orang-orang di modern zaman sekarang, ya banyak orang-orang modern zaman sekarang itu teman-teman semua, secara fisik dia hidup, tapi secara mental dia sudah mati. Sudah tidak ada lagi harapan yang tersisa dalam dirinya. Dia pernah kecewa di masa lalu karena dikecewakan oleh laki-laki atau perempuan. Akhirnya dia mati secara rasa. Kenapa? Karena dia menghubungkan kebaikannya, kelemahannya pada dirinya sendiri. Tidak dia kembalikan kepada Allah. Akhirnya apa? Bukan harapan yang muncul. Jadi harapan itu adalah ketika kita melihat kelemahan kita, lalu pada saat bersamaan kita serahkan kepada yang maha kuat. Muncul harapan. Jadi para ulama sufi ini disebut dengan alkemis. Apa itu alkemis? Orang-orang yang mampu merubah satu kondisi menjadi kondisi yang lain. Salik adalah alkemis. Yang harusnya dia jatuh oleh maksiatnya, justru dia semakin dekat kepada Allah ketika apa? Ketika dia bertobat. Yang harusnya dia jatuh oleh beragam macam kepelikan hidupnya, ketika dia serahkan kepada Allah, pada akhirnya dengan musibah itu dia malah bangkit. Nah itu alkemis namanya teman-teman semua. Nah ada lagi waktu ketiga, yaitu waktu fihi mukhalifatun, waktu di dalamnya kita bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, kita kembali kepada Allah dengan cara tobat, dengan cara mengisi nafas kita dengan takdir. Karena setiap maksiat yang kita lakukan setelah kita tobat tidak akan memberikan dampak, kan? Nah dampaknya adalah dampak kekeruhan batin kita yang merasa kita nggak pantas, merasa kita kotor, merasa kita hina, merasa kita ini sesuatu yang najis gitu. Itu kan dampak dari maksiat. Dan dampak-dampak ini kalau kita tidak bersihkan dengan istighfar, dia akan mengendap. Nah kalau endapannya sudah terlampau banyak, pada akhirnya dia akan berubah menjadi rasa frustasi, rasa putus asa, yang pada akhirnya dia tidak lagi mau berjalan menuju Allah. Karena dia sudah merasa nggak pantas bahagia. Kalau dia bahagia itu curiga, kok bisa bahagia? Kalau dia dapat nikmat, kok saya bisa dapat nikmat? Kalau dia dapat sesuatu yang menggembirakan, oh ini pasti istizrad, karena saya banyak dosa. Nah itu semua adalah kerak-kerak maksiat yang belum kita bereskan teman-teman semua. Nah salah satu cara untuk menghilangkan kerak-kerak ini, ada wiridnya kalau teman mau diamalkan. Ini sebenarnya setelah sholat itu ada wiridnya, yang sering kita baca setelah baca istighfar tuh habis sholat kan, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Nah baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali itu untuk menghilangkan kerak-kerak maksiat ini.
untuk menghilangkan ediksi. Jadi masa itu kan meninggalkan ediksi, meninggalkan semacam kecanduan. Nah, untuk menghilangkan jejak-jejak kecanduan ini baca itu 10 kali habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus begitu. Untuk menghilangkan itu. Ya. Ediksi yang melekat dalam diri kita. Oke. Nah, yang keempat adalah waktun fihi muwafaqatun. Waktu di mana kita sedang inline bersama dengan Allah, maka kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, agar tidak kita klaim kebaikan itu berasal dari diri kita. Ya, kebaikan itu berasal dari diri kita. Ya harus Arab, nggak harus Arab, terserah itu ya. Oke, teman-teman, itu baru mukadimah. Ya, belum masuk kita ke kitab hikamnya belum. Ya. Oke, ya teman-teman paham, manusia tidak akan pernah lepas dari 4 waktu. 1, waktu di mana kita merasakan rehat, ucapkan alhamdulillah. Waktu di mana kita merasakan sempit menghadapi realita yang akan terjadi. Karena kita melihat apa yang saat ini terjadi. Kayaknya gue mau jatuh nih. Kayaknya gue mau rubuh nih. Kayaknya keadaan di depan kita sudah tidak baik-baik saja. Udah banyak sinyal tentang kejatuhan diri kita kan. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau mau teman-teman wirid itu baca 450 kali per hari. Kalau mau amalkan. Ya kalau mau, kalau enggak mah juga nggak apa-apa. Ya. Masalahnya teman-teman itu saat ini tuh banyak ilmunya. Kan saya tahu teman bukan hanya ngaji di NK, ada yang ngaji di sana, ada yang ngaji di sini kan gitu. Masalahnya kenapa hidup kita nggak berubah-berubah? Kita nggak ngamalin, maksudnya itu. Ya. Masalahnya kita nggak ngamalin, itu aja. Jadi bukan hanya teman-teman kurang ilmu, bukan, kurang pengamalan. Kurang pengamalan. Bener nggak? Ya, jadi bukan salah kok saya jigir saya begini, kok ngaji saya udah lama nggak begini. Nggak diamalin mah itu nggak bakal ada perubahan teman-teman, ya kan? Lakuin. Ya baca itu tuh hasbunallah wa ni'mal wakil 450 sekali duduk, cepet kok bacanya, cepet aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, nanti yang teman-teman kencengin awalnya hasbunallah dulu, cukuplah bagi Allah. Nanti masuk lebih dalam di wakilnya, al-wakil. Jadi salah satu ismul azam adalah al-wakil. Ya, al-wakil. Ya Allah, nanti teman-teman gini doanya dalam sir kita nih, ya Allah, saya udah nggak mampu, saya udah nggak bisa, saya udah hopeless. Hanya Engkau lah wakilku ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuat ini semua berubah. Ya praktekin aja teman-teman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi awalnya nanti teman-teman lebih kencangnya di hasbunallah. Nanti masuk lebih dalam di al-wakil. Ya. Yang nanti kita insya Allah bahas tentang ismu Allah al-wakil. Itu luar biasa al-wakil itu. Kenapa sih hidup kita berat, bingung, banyak galaunya? Ya karena kita ngewakilin kepada diri kita sendiri. Ya. Udah mah kita nggak bisa, kita ngewakilin ke hidup kita sendiri gitu. Ya. 450 pendek. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Bacanya agak cepet aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu bacanya. Yang sering kita baca di malam minggu kan.
Nah, sebenarnya nggak mau ngasih ijazah gitu ya, teman-teman, berat ya. Berat, kayak nggak napak gitu hidup tuh, kayak mau mati tapi masih takut, belum banyak bekal hidup, berat gitu ya, sayang. Hidup cuma sekali, kalau teman-teman nggak bahagia sayang. Jangan berpikir kebahagiaan itu nanti di sana. Kebahagiaan di sana itu ditentukan kebahagiaan di sini. Di sini senang, di sana senang. Di sini itu di dunia senang, di sana senang, di akhirat ya di sini senang, di sana senang. Artinya di sana senang asal di sini senang, atau di sini senang itu batin, di sana senang zohir. Di mana-mana hatiku senang. Kalau teman-teman di batinnya sudah nggak senang, mustahil di zohir senang, nggak mungkin. Kesenangan yang kita ciptakan zohir itu hanya tentang menutupi kesedihan kita dalam batin ya. Ingat tuh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang ya. Zohir batin, dunia akhirat, dua-duanya harus senang ya. Jadi teman-teman, untuk hadir saat ini lagi galau, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi senang, isi alhamdulillah. Lagi taat, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Lagi sedih karena maksiat, karena beragam ketololan yang pernah kita lakukan di masa lalu, isi dengan apa? Astagfirullah. Itu hadir di momentum saat ini. Jadi ketika teman-teman berpikir hadir di momentum saat ini tentang kebahagiaan full, nggak bisa teman-teman. Kita pasti akan diisi oleh waktu 4 itu. Tiba-tiba teman-teman senang, dari senang tiba-tiba sedih, dari sedih tiba-tiba sesak memikirkan apa yang akan datang, kan gitu. Tiba-tiba teman-teman dibuat taat, kan gitu. Perputaran hidup kita tuh dalam sehari itu cuma 4 itu, nggak mungkin lepas dari itu. Nah, ketika teman-teman mampu hadir di momentum saat ini, ketika kita sedih karena pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, isi dengan istighfar. Istighfar itu untuk mengisi kesadaran kita di momentum saat ini. Ya, kalau teman-teman hanya belajar mindfulness, teman-teman hanya melakukan untuk hadir saat ini doang. Tapi tasawuf mengajarkan lebih dalam. Ketika kamu hadir di kondisi saat ini, pasti ada perasaan sedih. Itu nggak mungkin enggak, kan gitu. Dan kita nggak bisa ngebohongin ini. Teman-teman kan sering belajar kesadaran, belajar zikir nafas lah, belajar kayak gitu-gitu lah, udah sering kan. Tapi pada faktanya bisa nggak mengenyahkan rasa-rasa itu? Nggak bisa kan. Nah, tasawuf belajar jujur, bukan belajar teman-teman so heavy. Belajar kesadaran tuh heavy terus, enggak. Pasti teman akan ngalamin ini kok. Kita tidak sedang membohongi diri kita sendiri, bukan. Pasti kita dihadapi oleh kesedihan, dihadapi oleh kesempitan, dihadapi oleh kebingungan, dihadapi oleh keluasan batin kita. Itu kan pasti. Isilah dengan itu. Nah, ini yang diinginkan oleh tasawuf, jujur terhadap diri sendiri, tidak sedang membohongi diri kita sendiri. Nah, gitu. Oke, kita sekarang masuk ke kitab Al-Hikamnya. Nah, itu yang tadi silakan diamalkan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti tutup dengan doa aja. Dengan apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, bagi teman-teman yang saat ini lagi berat, lagi banyak overthinking, banyak apa, isi dengan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke, kita lanjutkan. Qala mu'alifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al anfasu
minatun daqiqatun tata'aqabu alal abadi madama hayyan. Al anfasu jamak dari nafas. Nafas-nafas itu adalah azminatun, dia adalah merupakan rentang waktu, daqiqatun yang amat sangat halus, tata'aqabu yang datang silih berganti, ya, tata'aqabu yang datang silih berganti. Jadi nafas-nafas itu adalah rentang waktu yang amat sangat halus yang datang silih berganti alal abadi kepada seorang hamba mada mahayan selama ia hidup. Jadi nafas itu adalah rentang waktu yang amat sangat halus yang hadir pada diri seorang hamba selama ia hidup. Jadi ada satuan waktu kalau kita mau berbicara dengan angka ya. Ada abad, ada sewindu, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada menit, ada detik. Nah, yang paling lebih halus daripada detik itu nafas. Dan Allah ngasih takdir itu bukan hitungan detik, tapi hitungan nafas. Nah, nanti teman-teman bisa mengerti tentang ini ketika teman-teman mendalami zikir tentang la ilaha illallah Allahu haq. Ya, la ilaha illallah Allahu haq. Jadi kalau udah hak, dia adalah tentang apa? Tentang nafas ini. Maksudnya ini. Jadi Allah memberikan takdir ini ada di hitungan detik, di hitungan nafas, bukan detik, hitungan nafas. Jadi dia adalah rentang waktu yang paling tipis, yang paling halus. Dan ini akan terus menerus ada ketika kita hidup. Fakulu nafasin, maka setiap nafas, ya fakulu nafasin, maka setiap nafas ya bedu yang keluar masuk minhu dari seorang hamba zorfun, dia adalah merupakan zorfun wadah liqadarin untuk takdir. Itu tadi yang saya bilang, comro dalamnya ya luarnya namanya singkong, luarnya itu singkong tapi dalamnya adalah oncom. Makanya disebut comro, oncom di jero. Nah, nafas dia adalah merupakan singkong. Biar teman-teman paham aja nih. Dalamnya itu adalah oncom. Dalamnya oncom, dalamnya adalah takdir. Jadi nafas yang kita hembuskan. Oke. Dia adalah tentang proses biologi manusia mengambil udara. Ya kan? Nah, di dalam udara itu ada dobit itu kontennya, isinya itu adalah takdir. Nah, ketika teman-teman memahami, ya, kalau kita sudah mempunyai makrifah tentang asma-asma Allah, jadi setiap nafas yang kita hembuskan, dia adalah tentang islah nama Allah Al-Muslih. Yang saat ini sedang menuju kehancuran, sebenarnya ini dia adalah sedang proses perbaikan. Yang saat ini kita merasakan berat di dalamnya, bingung di dalamnya, sebenarnya ini semua sedang menuju kepada kebaikan, menuju diperbaiki oleh Allah. Ini maksudnya. Jadi nafas dia adalah merupakan wadah dari takdir. Jadi apapun yang saat ini kita anggap sedang menuju penghancuran, padahal bukan. Dia adalah sedang menuju perbaikan.
Nah, min aqdaril haqqi ta'ala, dari beragam macam takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafas bukan lagi tentang aktivitas biologis, tapi nafas adalah tentang wadah dari takdir. Makanya saya bilang tuh yang tadi itu di awal-awal, karena nafas dia adalah merupakan wadah dari takdir, kita nggak mungkin lepas dari 4 waktu itu. Waktu santai, waktu kita merasakan kepelikan, waktu kita berada dalam mukhalafah, sedang tidak baik-baik saja dengan Allah. Yang keempat adalah waktu kita sedang baik-baik dengan Allah, muwafaqah. Ya kan? Nggak mungkin lepas dari itu. Maka isilah dengan itu gitu. Oke. Min aqdaril haqqi, dari beragam macam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yanfuzu, yang berlaku, fihi, di dalamnya, kainan makana, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya, tapi kita nggak mungkin lepas dari 4 hal ini. Ya, kita nggak mungkin lepas dari 4 hal ini. Faiza kana juz'iyatul abadi, maka apabila takdir-takdir ini dirincikan, wadaqaiquhu, dengan detik-detik, faqad istaghraqatha, maka seorang hamba itu sebenarnya sedang tenggelam ahkamullahi ta'ala, dari beragam macam hukum Allah. Hukum itu adalah putusan-putusan Allah. Ya, hukum Allah itu, putusan Allah itu terbagi menjadi 4 itu, teman-teman. Ya, kalau kita nggak santai, berarti kita sedang sempit. Di santai ada wiridnya, di sempit ada wiridnya, ada zikirnya. Di saat kita sedang tidak baik-baik saja dengan Allah, berarti kita sedang online. Itu aja 4, nggak mungkin lepas dari itu. Ya, nggak mungkin lepas dari itu. Nah, ketika teman-teman diberikan hukuman oleh Allah, hukum itu bukan iqab, bukan punishment, bukan. Sedang diberikan putusan oleh Allah, berarti yang harus kita lakukan adalah melihat realitas apa yang saat ini sedang terjadi. Apa yang saat ini kita rasakan, apa yang kita ucapkan. Karena kita nggak mungkin lepas dari hukum Allah. Ya, nggak mungkin lepas dari keputusan Allah. Nah, nanti teman-teman, kalau sudah terbiasa di dalam pola seperti ini, oke, nanti naik kesadaran kita tuh, dari kesadaran ini namanya kesadaran af'al. Yang kesadaran af'al, karena takdir itu berkaitan dengan af'al, berkaitan dengan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita. Nanti naik ke asmanya Allah, ya, nanti naik ke beragam macam asmanya Allah. Oke, saya memang saat ini sedang diberikan kehidupan yang tidak baik-baik saja, tapi saya mengenal Allah punya nama Rahman Rahim, Allah punya nama Al-Latif, Allah punya nama Al-Karim, Allah punya nama Al-Wasi, Allah punya nama Al-Muslih. Secara fakta teman-teman memang sedang digencet, ya, oleh Allah dalam beragam macam hukum-hukum yang tidak menyenangkan. Keputusan-keputusan yang saat ini membuat hati kita tuh ciut. Tapi kita kenal bahwa Allah punya nama Rahman Rahim. Nah, nanti inilah yang akan menyelamatkan diri kita. Dengan apa? Dengan adab yang kemarin kita bahas dalam kitab Al-Hikam. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Mana tadi? Wa aqdaruhu, dan beragam macam takdir-takdirnya. Wa kana jami'u
Dan itu semua yang tadi sudah disebutkan nih, yaqtadi minhu, mempunyai ya, mempunyai apa, konsekuensi minhu terhadap seseorang, hukukon, hak-hak yang harus dilakukan. Jadi Allah mempunyai beragam macam putusan-putusan dalam hidup kita, dalam takdir ini, dan itu semua mempunyai tuntutan agar kita mampu menegakkan hak-hak Allah yang ada dalam diri kita. Jadi kita nanti pada akhirnya begini teman-teman, dikasih nikmat sama Allah, yang dulu kita berpikir nikmat ini harus kita nikmati, kan gitu. Bukan. Nikmat yang kita terima, oh ini harus saya syukuri. Allah pengen saya bersyukur dengan cara Allah menghadirkan nikmat. Jadi nikmat itu diturunkan oleh Allah. Jadi ketika kita melihat nikmat, nikmat harus bersyukur. Dengan nikmat inilah kita harus bersyukur. Bisa dipahami teman-teman ya. Allah memberikan kebingungan di masa lalu, di masa depan. Bukan dulu kita berpikir ketika kita dikasih kebingungan di masa depan, kita kan berpikir cara gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Nanti nggak begitu. Oh, Allah menghadirkan kebingungan dalam hidup saya agar saya bertawakal kepada Allah. Jadi dengan kebingungan ini adalah sinyal agar saya bertawakal kepada Allah. Kita dikasih beban, dikasih beragam macam hal-hal yang membuat diri kita itu sakit. Kita tidak lagi mencari jalan keluarnya. Yang kita lakukan adalah, oh dengan musibah ini Allah pengennya kita sabar. Sabar kita. Ini pesan dari Allah agar saya bersabar. Oke? Allah membuat diri kita jauh darinya. Dengan apa? Dengan beragam goflah. Dengan kita lalai. Oh, kita tidak akan terjatuh oleh kelalaian itu. Kita tidak akan frustasi dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kita mempunyai sudut pandang, oh dengan keburukan ini Allah pengen saya bertobat. Selesai ya teman-teman permasalahan hidup kita sebenarnya. Karena kita sudah mempunyai cara pandang yang lain. Jadi kita sudah mampu menangkap pesan. Ya, sudah mampu menangkap pesan. Mau tobat kek, mau kita sabar kek, mau kita syukur kek, mau kita tawakal kek. Itu semua adalah zikir teman-teman. Zikirnya adalah zikir batin. Ini yang dinamakan dengan apa? Adabul batin. Adab batin yang harus kita persembahkan kepada Allah. Jadi kita tidak lagi melihat nikmat sebagai nikmat, tapi kita sudah mampu melihat nikmat itu adalah cara kita kembali kepada Allah melalui syukur. Kita tidak lagi melihat kebingungan sebagai kebingungan, tapi kebingungan adalah cara kita untuk bertawakal kepada Allah. Kita tidak lagi melihat maksiat sebagai maksiat, tapi kita melihat maksiat itu adalah cara kita untuk kembali kepada Allah. Nah ini yang dimaksud dengan zikir nafas teman-teman semua. Yang zikir nafas itu ini. Jadi pada akhirnya teman-teman yang nggak bisa gimana-gimana. Ada yang nggak bisa gimana-gimana tuh seluruhnya pada akhirnya terkoneksi kepada Allah.
Jadi dikasih bingung itu biar temen tawakal. Bukan untuk diselesaikan bingung itu, untuk dikembalikan kepada Allah menjadi tawakal. Udah mah bingung dipikirin tambah bingung. Nah, dapat nikmat agar kita bersyukur kepada Allah. Bukan untuk diposting. Agar Allah pengen kamu bersyukur, Allah ngasih nikmat. Allah pengen kamu bersabar, ngasih musibah. Bukan untuk diselesaikan. Datang dari Allah, yang punya penyelesaian ya Allah, teman-teman. Siapa kita sih sombong amat pengen menyelesaikan masalah? Nggak bisa. Itu dulu pahami. Penyelesaian mah nanti. Ya. Jadi tujuan Allah menghadirkan musibah dalam hidup Anda saat ini agar kamu bersabar. Bukan untuk diselesaikan. Ini kita sotoy, harus diselesaikan. Terus siapa? Emang selesai? Coba kemarin-kemarin selesai nggak? Sampai sekarang juga nggak selesai kan? Sotoy pengen diselesaikan. Belagu ya, belagu. Bukan untuk diselesaikan. Siapa Anda? Allah pengennya kamu bersabar. Bukan untuk diselesaikan. Jadi kita harus mampu melihat dimensi yang lain. Ya, kita harus mampu melihat dimensi yang lain. Apa yang Allah inginkan. Karena yang pernah kita jelaskan kemarin tuh. Seorang hamba yang sudah tercahayai batinnya dengan cahaya ma'rifat, dia tidak akan lagi berkata, ya Allah, berikan apa yang aku inginkan. Tidak. Seorang hamba yang sudah tercahayai batinnya dengan cahaya ma'rifat, dia beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan cinta, dia akan berkata, ya Allah, apa yang engkau ridhoi, apa yang engkau inginkan. Jadi bukan lagi tentang kita, tapi tentang Allah. Akhirnya kita paham ketika Allah ngasih musibah itu untuk kita bersabar. Karena Allah pengennya kita bersabar, bukan untuk diselesaikan. Dan kita memahami ikhtiar itu dengan gerak, dengan rapat, dengan berkoordinasi, dengan begini begitu. Bukan. Ikhtiar itu harus dilalui oleh ikhtiar batin dulu. Dan sabar itu adalah ikhtiar batin. Maka kata Allah dalam Quran, wasta'inu bisobri wassalam, mintalah pertolongan kepadaku dengan dua cara, sabar dan sholat. Kita melihat sabar itu bukan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sabar. Tawakal adalah ikhtiar. Syukur adalah ikhtiar. Maka dalam Quran dijelaskan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambah. Oh, berarti syukur itu adalah ikhtiar. Teman-teman, jangan mau terkecoh. Ikhtiar itu harus rapat, meeting, nyari solusi sana sini, ketemu motivator ini, ketemu motivator itu, retreat 3 hari, 4 hari, 7 hari, seminggu. Oh, itu ikhtiar? Bukan. Ikhtiar itu sabar, ikhtiar itu syukur, ikhtiar itu ada tawakal, itu ikhtiar. Kita sering ketipu. Bisa nggak ikhtiar tuh gerak? Mau kemana sih, gerak kemana? Akhirnya kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan manipulasi nantinya, banyak mengumbar kekesalan dalam hidup kita. Maaf aja nih mah, bukannya ngomongin ya pasti ngomongin. Maaf aja bukannya ngeluh ya pasti ngeluh. Maaf aja bukan nyeritain aib ya pasti nyeritain aib. Ya kan? Nah, ikhtiar itu sabar, ikhtiar itu syukur, ikhtiar itu tawakal, itu ikhtiar. Sampai baca hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ngedatangin Allah, kuncinya ada di Allah, bukan di manusia. Allah nanti yang ngarahin. Harus begini, harus begitu. Ya Allah yang ngarahin. Sampai kita dipaksa oleh Allah berada di ruang itu, di kondisi itu.
Allah yang maksa. Harus ketemu orang ini, oh akhirnya begini. Harus seperti ini, akhirnya begini. Nah itu Allah yang maksa namanya teman-teman. Ya, Allah lah yang menghendaki kita berada di situ setelah proses ikhtiar batin itu kita lakukan. Nah ini yang dimaksud dengan memilih untuk tidak memilih. Biarkan pilihan itu berada dalam pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar, dalam Quran itu jelaskan. Wahai wa rabbuka, dan Tuhan engkau, yakhluqu, maha mencipta, wa yakhtar, dan yang maha memilihkan. Jadi Allah selain menciptakan kita, Allah pun memilihkan. Nah kita ikut pilihan Allah dengan apa? Dengan tidak memilih. Yang harus kita lakukan adalah melakukan beragam macam ikhtiar batin itu. Nah, cara untuk kita tidak memilih agar kita dipilihkan oleh Allah. Yang cara kita untuk memilih agar dipilihkan oleh Allah adalah dengan melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang Allah pilihkan, itu lakukan yang terbaik yang ada saat ini. Ya, nah, itu ikhtiar namanya teman-teman semua. Okay. Dan mau dikecoh sama orang-orang, harus begini begitu, enggak. Apa yang ada saat ini itu lakukan yang terbaik. Teman-teman Allah kasih kerja, kerjakan yang terbaik. Teman-teman saat ini kuliah yang terbaik. Saat ini punya anak, urus yang baik. Jangan memikir apa yang enggak ada. Ya, lakukan yang terbaik. Jomblo, ya udah lakukan yang terbaik. Wangi, happy, ceria, senyum, bahagia. Gak ada laki-laki yang suka sama perempuan yang kedekut, nggak bisa kedekut apa ya? Jamadud, kalau bahasa Sunda tuh jamadud, nekuk gitu. Nggak ada. Begitupun sama, nggak ada perempuan yang suka sama laki-laki yang bau, yang nggak pernah senyum, yang nggak ramah, nggak bakal ada. Maka lakukan saat ini yang terbaik. Kalau teman-teman jomblo, jadilah jomblo yang baik, yang ceria. Lakukan bahwa saya bahagia dengan kejombloan ini. Nanti datang orang yang sedang bahagia juga. Pengangguran, bahagia. Lakukan dengan profesional ketika kita nganggur. Ya, lakukan teman-teman ketika nganggur itu profesional. Pengangguran bermartabat. Ya, pejabat, pengangguran bermartabat. Rapi, wangi, ceria, happy. Kemarin tuh udah diajarin kan di hari malam Kamis tuh. Kaifiatul nganggur. Ya, kaifiatul nganggur. Bagaimana cara nganggur yang baik dan benar? Ceria. Akhirnya diajak sama orang tuh asik kita. Diajak ngobrol asik, diajak diskusi asik. Orang punya proyek pasti ingat sama kita. Kenapa kita asik? Ini udah pengangguran, jarang senyum, cuek, jutek, nggak peka. Aduh, matilah ya, mati aja. Ya mati aja. Ya, lebih baik mati udah. Nganggur, nggak pernah senyum, jutek, ya lebih baik mati. Ngapain lagi tuh? Ya, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Allah ngasih kita nge-grab, senyum. Ini mikirin cicilan, mikiran bayaran ke depannya, nggak bisa senyum. Ya kalau kita belum jadi CEO, banyakin senyum. Happy, menebar kebahagiaan. Orang suka. Nah ini yang dinamakan yang kecerdasan emosional.
Jadi teman-teman untuk punya duit itu, teman-teman kalau nggak cerdas secara spiritual, teman-teman harus cerdas secara intelektual. Kalau nggak cerdas secara intelektual dan spiritual, kita goblok nih. Zikir jarang, belajar susah buat paham. Teman-teman lakukan yang ketiga, cerdas secara emosional, baik, humble. Ya baik dan humble. Dapat duit di sini nih. Cerdas secara emosional, diajaknya gampang. Ini udah gembel, bodoh, jutek, Allah karim. Ya, baik mati udah mati. Ya. Ini harapan 3 nih. Cerdas secara emosional. Ya, cerdas secara emosional. Sama Allah jauh. Otak bego. Terus jutek. Kaku. Ya. Itu namanya layamutu walayah ya. Banyak apa? Banyak mau, nggak punya gaya. Jangan temen-temen. Penting 3 nih. Sadar kita spiritual, gue biasa aja, zikir juga jarang, belajar ala kadarnya. 3, cerdas secara emosional. Jangan sampai hilang semua. Nah kebanyakan kita 3 ini jebol, akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa diajak. Untuk apa? Untuk senang tuh nggak bisa nih orang. Bahaya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Senyum, bahagia. Jomblo yang harus apa yang bahagia. Pengangguran yang bahagia. Harus someah, atau someah teman-teman. Terus harus apa namanya, humbleness gitu. Itu penting tuh, humbleness. Ini mah kayak sedang mendapatkan asror gitu, jemdut gitu. So misterius, ngapain gitu, nggak ada yang suka sama orang kayak gitu, sosok misterius ngapain. Sedang mendapatkan tarikan ilahiyah gitu, kayak nggak kepake di NK begitu ya, tendang, ada orang kayak tendang, usir di majelis ya, sosok nggak kepake di NK begituan, sosok spiritual ya. Kayak lagi sedang berkomunikasi dengan ala malakut gitu, cuma lagi sendiri aja, lagi bareng-bareng happy. Giliran sendiri biasa, lu giliran depan orang sok spiritual ya. Jangan lu, biasa aja, hidup mah biasa. Wong semua kita, diantara kita tuh caring caper. Tidak akan ada orang yang caper mengindahkan orang yang caper. Nih, semua orang itu sedang caper. Tidak akan pernah ada orang yang caper memperhatikan orang yang caper, nggak bakal ada. Oh, semua lagi caper kan gitu. Nah, ketika teman-teman sadar semua orang caper, akhirnya teman-teman fokus sama diri, tidak lagi fokus pada penilaian orang lain, karena semua orang sedang menilai dirinya sendiri kan gitu. Akhirnya teman-teman bahagia kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Hukukon. Oh, lazimatan yang menyertainya. Min hukukillahi ta'ala, dari hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang tadi tuh.
yaqumu biha, yang harus ditegakkan dengan hukum-hukum itu tadi. Kalau lagi senang syukur, kalau lagi sedih sabar, kan gitu. Itu hak-hak yang harus kita tunaikan. Wahwa matalabun bizalika, yang dituntut dengan hal tersebut. Wa mas'ulun anhu, dan akan dimintai pertanggungjawaban anhu dari orang tersebut. Wa an anfasihi, bahkan juga nafasnya, alati, yang amanatun, dia adalah merupakan sebuah amanat. Jadi nafas itu bagi ulama tasawuf dia adalah merupakan amanat. Ya, nafas itu adalah amanat. Sebentar teman, saya ngecas dulu, lobet handphone. Bentar ya, casannya di sono bentar. Kenapa? Bohong ya? Ini kita tes. Udah mau ngaji, belum beres saya ngajinya. Belum. Ya. Ntar saya ngaji dulu. Oi. Belum, bentar lagi, bentar. Biar ini. Ntar dulu, kok nggak masuk ke sana ya? Mohon maaf teman-teman, jarang ngaji kita tidak seperti dulu ya, karena memang banyak kesibukan saya saat ini, kesibukan untuk alun-alun. Mohon doanya mudah-mudahan cepat beres dengan jalan yang terbaik, karena hak harus ditegakkan, harus dikembalikan kepada yang asalnya. Ini kenapa nggak masuk ya jasanya? Oke, udah masuk. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, jadi ya lanjutin aja sholat Nuril Anwar, bagus sholat Nuril Anwar tuh. Ini teman-teman, menurut Imam Ibnu Athaillah, yang dalam hal ini disyarahkan oleh Imam Ibnu Abbad, beliau menjelaskan bahwa nafas itu adalah amanah. Yang namanya amanah maka dia harus dipertanggungjawabkan. Maka menurut Abah Gurus Kumpul, ya, di sini ada nggak orang Kalimantan? Ya, ada tuh seorang ulama besar, Abah Gurus Kumpul bilang, bagi saya 1 detik saja melupakan Allah, saya sudah kufur. Kenapa? Karena menurut Abah Gurus Kumpul, nafas itu adalah merupakan amanah. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan nafas, karena dia adalah merupakan amanah, maka dia harus dikembalikan kepada Allah. Sampai sejauh itu ma'rifah yang Allah hadirkan dalam diri Abah Gurus Kumpul. Kalau kita mah teman-teman, kita mah nih dalam 24 jam rasa-rasanya
berapa jam sih yang hati kita itu tersambung terus kepada Allah. Dari jam itu kita potong sholat kita berapa 7 menit misalnya sekali kita sholat. Di sholat kita berapa waktu sih kita terhubung kepada Allah. Rasa-rasanya ini semua ya, sholat kita semua itu amat sangat sedikit sekali keterhubungan batin kita kepada Allah. Sedangkan teman-teman, ini rahasia nih yang membuat kita nanti mampu mendapatkan kenikmatan di akhirat adalah dari konversi nilai ketersambungan batin kita kepada Allah selama di alam dunia. Bukan dilihat dari sholat, teman-teman. Bukan dilihat dari ilmu yang kita miliki, bukan. Bukan juga dilihat dari apa yang sudah kita keluarkan, bukan. Tapi dilihat dari konversi kedekatan batin kita kepada Allah, ketersambungan. Itu yang akan dihitung sebagai nilai konversi. Bukan melalui sholat kita, bukan melalui zikir kita juga, bukan juga melalui kebaikan-kebaikan kita juga, bukan teman-teman. Dari connecting ini. Maka dalam Quran itu jelaskan, as-salatu li zikri. Salat melalui zikir. Salat itu untuk apa? Untuk zikir. Ini salat yang kita anggap sebagai tujuan, ternyata dia adalah wasilah. Untuk apa? Li zikri, untuk zikir. Apa itu zikir? Connecting. Zakat untuk connecting. Haji untuk connecting, teman-teman. Apapun yang kita lakukan itu untuk connecting sebenarnya. Dalam Quran juga dijelaskan, bukan yang sampai itu darahmu dan daging hewan kurban yang kau sembelih, walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Takwa itu kan ketersambungan. Nah, ini rahasia lagi. Kenapa hidup kita banyak masalah, banyak musibahnya? Karena kita mah tersambungnya kepada Allah itu kalau lagi susah. Itu rahasia. Kita mah tersambungnya kepada Allah itu kalau lagi susah. Contoh, saya ilustrasikan biar teman-teman gampang, biar relate. Naik pesawat, indah. Yang kita lihat apa? Pemandangan, awan. Kita ngeliat keluar kan gitu. Oh, indah banget nih. Segala bentuk pemandangan. Nah, begitu turbulensi, yang kita ucapkan apa? Ya Allah, wahai Tuhan, astagfirullah, ya Allah. Itulah kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, benar? Itu gitu, maksudnya begitu, biar teman-teman paham. Jadi pada akhirnya, kalau teman-teman sudah paham ini, ketika Allah ngasih turbulensi, tidak lagi meratap, tapi menatap kepada Allah. Nuhun ya Allah sudah mengingatkan saya. Terima kasih ya Allah sudah mengingatkan diri saya. Benar nggak? Nah itu, ya biar teman paham, gampang memahaminya gitu. Ya kalau lagi seneng, lagi enak mas, ya boleh. Ingat gitu sama Allah, ya santai aja ngeliat pohon, ngeliatin gunung, ngeliatin laut kan gitu. Golf lah, ya begitu. Turbulensi, ya Allah kan gitu. Nah itu hidup begitu. Nah hidup kita begitu. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah, ada musibah, ada hal-hal yang tidak mengenakan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Allah sudah mengingatkan saya. Belajar begitu. Ya belajar begitu.
Oh siap Bu, makasih ya. Main handphone, selfie, dengerin musik kan gitu. Ibaratnya begitu. Itu nanti di akhirat itu yang dihitung oleh Allah itu konversi, ketersambungan. Temen mau ngomong ke saya, Pak Ustadz saya udah kirim ke Pak Ustadz 1 miliar. Ya kalau nomor rekeningnya salah ya nggak bakal nyambung, nggak bakal kiri kan gitu. Mau ngomong 1 triliun kayak, mau ngomong 1 miliar kayak gitu kan. Kalau nomor rekeningnya salah mah ya nggak bakal tersambung. Itu masalahnya. Nah ketersambungan itu yang akan menjadi power atau menjadi poin, ya poin. Kita lanjutkan. Amanatul lil haqi, dia adalah merupakan amanat untuk al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Indahu, bagi dirinya. Lam yabqa, tidak akan tersisa lahu pada dirinya. Idzaka mazalun litadbiri, pada akhirnya tidak ada lagi yang tersisa dalam dirinya ruang litadbiri, untuk mengatur umuri dunyahu, beragam macam perkara-perkara dunianya. Jadi pada akhirnya ketika ia memahami bahwa setiap tarikan nafas di situ adalah takdir dari Allah dan ada hak yang harus dia tunaikan dalam setiap hembusan takdir yang Allah berikan itu, pada akhirnya tidak lagi menyisakan ruang untuk mengatur kehidupan dunianya. Kenapa? Bagi dirinya dunia itu adalah yang saat ini hadir dalam kehidupannya. Jadi tidak ada lagi pikiran ke depan harus bagaimana, karena yang saat ini sedang dia jalani itu adalah dunianya. Nggak ada ruang tuh untuk mikirin besok, nggak ada. Apa yang harus saya lakukan saat ini dengan apa yang harus saya hadirkan dalam kehidupan yang saat ini Allah hadirkan. Nggak ada pikiran buat besok. Kebanyakan kita mikirin buat besok, yang saat ini terjadi akhirnya tidak kita pikirkan, tidak kita jalani dengan maksimal. Ya, akhirnya begitu teman-teman, yang terjadi itu seperti itu. Akhirnya kita tidak pernah hidup di waktu saat ini, overthinking, asam lambung naik. Teman-teman ketika tidak berada di sini, yang menjadi korban itu pasti orang-orang terdekat kita. Anak nggak tahu apa-apa kita salahin, istri nggak tahu apa-apa kita salahin. Kenapa wong kita nggak ada di sini, nggak hadir di kondisi saat ini? Akhirnya semua orang yang terlibat dalam kehidupan kita pasti banyak kena dampratnya gitu. Ya. Wala mahalun limutabaati syahwatihi, juga tidak ada tempat untuk mengikuti syahwat, desire-nya, keinginan-keinginan yang begitu banyak. Jadi bisa jadi sebenarnya hidup kita tuh cukup, cuman yang mendominasi adalah keinginan sehingga tidak cukup. Coba teman-teman nih, ya kita mulai realistis, berpikir realistis. Apa sih yang kurang dalam hidup kita sebenarnya? Yang saat ini teman-teman merasa kayaknya hidup saya begini. Kalau saya mau tanya, apa yang kurang dalam hidup kita tuh apa sih? Coba teman-teman, kita berpikir lebih bijak lagi. Sebenarnya yang kurang dalam hidup kita itu cuma satu, rasa syukur gitu. Udah lengkap. Anak ada kan? Ada, saya nggak ada Pak Ustadz. Ya enak juga, banyak waktu santainya, bisa me time sama suami, bisa me time sama istri. Berapa banyak orang yang saat ini kelelahan karena mengurus anak. Nah sekarang teman-teman kalau nggak punya anak enak kan gitu.
Saya nggak punya kendaraan, ada Grab. Saya nggak punya pekerjaan, teman-teman enak juga, bisa ibadah sepuasnya, bisa baca buku sepuasnya, bisa silaturahim, bisa jarah, bisa ini, bisa itu, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita lakukan yang tidak bisa kita lakukan waktu kita kerja kan gitu. Terus apa yang kurang? Apa coba? Nah, kita banyak kejebolan di saat kita ngelihat pada diri orang lain. Akhirnya kita merasa diri kita itu tidak bahagia, tidak sempurna, kurang. Itu kan? Nah, pada akhirnya dengan ngaji nafas ini teman-teman, kita dipaksa untuk menikmati sesuatu yang paling sering kita lupakan, yaitu nafas. Nafas itu lebih berharga daripada seluruh alam dunia dan seisinya. Itu nafas. Teman-teman, ada sesuatu nikmat yang melebihi seluruh nikmat apapun yang ada di alam dunia, yaitu nafas. Mau nggak kita jadi raja? Seluruh alam dunia ini kita jadi rajanya, tapi nggak nafas. Mau nggak kita punya duit triliunan, miliaran gitu, tapi kita nggak nafas? Kan nggak mau. Nah, teman-teman sudah nafas ya. Jadi kalau ada orang banyak duit, teman-teman nggak perlu pengen banyak duit seperti dia. Syukuri aja kita punya teman banyak duit, kan gitu. Kalau kita bersyukur punya teman banyak duit, ya pasti dia ngasih juga ke kita kan gitu. Simple hidup mah, cuman kita itu banyak terdiskoneksi oleh ruang-ruang sosial saat ini, yang pada akhirnya hidup kita tidak lagi nyaman. Orang punya mobil bagus, jangan pengen miliki itu, gak usah. Pengen aja naik gitu, bersyukur kita punya teman punya mobil kayak gitu. Kan sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu. Ada kita punya teman kiai, jangan pengen jadi kiai, cukuplah kita pengen ya dekat sama kiai itu. Kan simpel itu teman-teman, hidup mah. Ada teman istrinya 2, jangan pengen kita punya istri 2. Tanya aja gimana punya istri 2, enak gak? Gak enak, oh gak enak kan gitu. Jangan pengen ikutan punya istri 2, ngapain? Kan gitu, sesimpel itu hidup mah. Nah, kita kadang orang memiliki apa, kita harus miliki itu. Itu cara berpikir yang salah. Itu cara berpikir yang keliru. Ya kan? Nah, pada akhirnya Imam Ibnu Athaillah Asqalani memaksa kita untuk mensyukuri sesuatu nikmat yang paling dekat, yaitu nafas ya. Mudah-mudahan nafas-nafas yang kita hembuskan ini adalah nafas-nafas yang mempunyai nilai barokah ya, sehingga nih teman-teman, sehingga kita semua dijadikan hidup kita saat ini hidup yang penuh dengan nilai kebarokah. Oke, kita tutup dulu teman-teman ya. Nanti insya Allah malam kita berjumpa kembali. Oke, bagi teman-teman yang belum masuk grup, silahkan masuk grup ya. Jadi insya Allah malam kita ngaji Risyalatul Qusyairiyah pakai Zoom. Saya kangen sama temen main ngobrol gitu pakai Zoom ya. Insya Allah nanti malam kita pakai Zoom biar bisa sambil ngobrol-ngobrol. Kalau di TikTok kan nggak bisa ngobrol ya, kalau di Zoom bisa sambil ngobrol. Kalau mau masuk grup silakan nomor Pak Sekjen aja. Pak Sekjen ada nggak Pak Sekjen? Oke teman-teman, kita tutup dengan doa dulu. Kalau nggak nomor saya nih, kalau mau masuk grup pakai nomor saya aja. Soal 83873344369. Jangan lupa tadi amalin ini apa, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil berapa? 450 kali sesuai dengan hitungannya, 450. Oke, kita tutup dengan doa.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha salawat min jami'il khairati bihiyati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa bi futuhi da'wati wa talim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, besok kita insyaallah ngaji, kalau malam kan ngaji Risalatul Qusyariyah. Nah, kalau besok kita ngaji kita Futuhul Ghaib sama kita ngaji Futuhul Ghaib ya, sama kita zikir ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pada hadir ya, untuk zikirnya tuh biar banyakkan ya. Jadi insyaallah akan ada tambahan zikir lagi ya. Nanti besok kita akan belajar ilmu zikir ya. Ya, besok teman-teman diharapkan untuk hadir, diniatkan dari sekarang. Yang jauh-jauh silahkan hadir kalau ada waktunya. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau masuk grup WA ke sini aja ya. Oke, saya pamit dulu.